Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya mau mencoba sesuatu yang baru buat saya, yaitu tentang Epanet. Tentunya buat teman-teman air minum, Epanet itu suatu software atau perangkat lunak yang sudah common dikenal di kalangan tukang ledeng Indonesia ya, untuk melakukan modeling di jaringan distribusi yang menggunakan jaringan perpipaan. Tapi kali ini saya mau coba yang berbeda, yaitu mencoba sebuah software Epanet tetapi berbasis web. Ya, berbasis web. Yang biasa kita gunakan kan harus diinstal di desktop ya kan, harus Windows. Nah, kali ini dia berbasis web, artinya bisa dibuka di browser ya. Di browser komputer, artinya bisa dibuka di tablet, di handphone, atau di laptop, di OS Mac, Linux, dan sebagainya ya. Kita akan kenalin yang namanya Epanet.js ya. Coba kita kenalan. Ya, ini Epanet.js ya. Kita lihat kita lihat website-nya dulu ya. Nah, ini rekan-rekan bisa coba buka website yang namanya epanetjs.com ya. Ya, di sini epanetjs.com. Ini sesuatu yang baru, modern way dia bilang ya, untuk mencoba Epanet di browser ya. Kemudian dan untuk menggunakannya ini free ya, menggunakan ini free dengan catatan tentunya ya. Kita lihat nanti di section untuk lisensinya. Tapi kita lihat di sini di Epanetnya dia free, open source ya. Kemudian kita lihat di sini apalagi nih. Dia dulu di browser tentunya, di browser. Kemudian kalau kita lihat di sini dia ada beberapa catatan ya di sini. Kalau kita lihat di sini beberapa catatan di Epanet yang web ini adalah, pertama dia hanya untuk yang versi yang sekarang saya coba itu hanya bisa di steady state simulation only, jadi tidak bisa menggunakan data-data yang ada pola pemakaian atau pola tekanan. Kemudian juga disimulasikan dengan kurun waktu tertentu, misalnya 24 jam, 72 jam. Dia hanya bisa di kondisi steady state atau snapshot, biasa orang Indonesia bilang sih ini snapshot ya. Terus datanya yang biasa kita, kalau Epanet biasanya kalau untuk bisa rekan-rekan dapetin panjangnya dan sebagainya itu menggunakan data yang GIS-nya itu menggunakan projection di pemetaannya WGS UTM, menggunakan WETEC UTM. Nah di sini dia tidak, dia pakai WGS 84 yang projectionnya ya, artinya harus menggunakan koordinatnya latlon ya, latitude longitude ya, seperti itu. Kita coba ya di sini ada Epanet di sini. Kalau masuk ke home sini atau bisa klik tombol yang ini. Dengan mengklik tombol yang ini kita langsung akan membuka aplikasi Epanetnya tanpa login. Ya di sini no login needed ya. Kita klik di sini, misalkan kita klik, maka di sini akan terbuka sebuah tampilan Epanetnya ya. Kita ambil Epanet.js-nya. Di sini ada menu, kita mau buka project baru atau mau buka INP file yang kita punya ya, atau import from GIS. Tapi versi ini fitur ini belum ada. Jadi kalau saya klik di sini dia bilang akan di nah ini ada juga di sini importnya. Kemudian tetapi nanti kita di sini ada import from GIS-nya ya, early access-nya. Tapi kita coba dulu. Kemudian apalagi tadi ada bilang start project, start for example, open INP, dan import from GIS. Nah ini menu-menu tampilannya seperti ini. Kemudian saya sangat excited, jadi mau bingung mulai dari mana nih ngejelasinnya. Oke, di sini kita lihat apakah di open source. Di sini ada open source-nya ya.
Jadi kalau kita klik tombol ini, misalkan buka open link, kita tombol, dia akan menghantarkan kita ke GitHub-nya, di mana di sini bisa dilihatkan source code dari si aplikasi ini. Ya, kita bisa lihat di sini source code-nya, ya bisa kita lihat, yang artinya ini bisa diinstal di lokal server kita. Namun ada catatan di lisensinya, jadi kita juga ada istilahnya ada lisensinya di sini, yaitu menggunakan lisensi FSL 1.1 MIT. Apa itu ya kita lihat dulu, tapi di sini ada catatan-catatan penting, yaitu pertama ini hanya bisa digunakan oleh personal project ya, personal project, researcher, penelitian dan pendidikan. Jadi kalau misalkan saya bawakan ini untuk mengajar secara lisensi is okay ya. Kemudian deploy it internally for your organization use, including making modifications for your own need. Jadi kita dibolehkan untuk menginstal ini di dalam di internal organisasi kita ya, di internal organisasi kita. Tapi lagi catatannya kita lihat yang nomor 1, yaitu for personal project, research dan education ya. Nah, yang nggak boleh adalah di sini dibilang tidak boleh untuk komersial apps ya. Code into your own commercial apps or service. Jadi kita buka layanan komersil yang misalnya kita buka sebuah website, kalau mau orang login ke situ harus bayar sekian itu nggak boleh ya. Atau membangun untuk melawan dia sendiri si JS-nya sendiri, itu nggak boleh juga. Nah, kemudian atau menjual di hosted server yang di host di kita misalkan jualan data center, kemudian di data center kita ada produk Planet.js, itu dijual, itu nggak boleh ya. Nah di sini juga ada warning jika bekerja di commercial entity. Ini ada beberapa catatan juga, silahkan dipelajari ya, kita nggak akan bahas ini lama. Kemudian kita lihat beberapa fitur di sini, tombol-tombolnya. Di sini ada save, di sini ada control save as, ada save as ya. Jadi kalau saya klik save as di sini, ada pilihannya masuk jadi TXT atau file INP. Artinya di sini kita bisa ekspor dari hasil gambar kita menjadi file INP yang kemudian bisa dibuka di ePanet tentunya. Kemudian di sini kita lihat junctionnya sama, simbolnya, kemudian reservoir berbeda simbolnya. Di sini segitiga ya. Kemudian tank juga beda, di sini simbolnya, di sini pipe-nya bersama, pump berbeda dan valve hampir sama. Ada tombol simulate dan di sini ada tombol setting. Kalau kita klik ternyata settingnya itu hanya menyeting di main multiplayer-nya. Mau dikali berapa di main multiplayer. Biasanya kan kalau snapshot atau single period itu kita di main multiplayer-nya, nah, rekan-rekan air minum bisa di set di 1,5 ya. Nah, ini bisa di-set di sini. Oke, ini tampilannya. Kalau kita mau lihat hasil contohnya seperti ini, kita lihat. Ya, di sini ada map-nya. Ini kita lihat. Nah, ini udah berbasis map. Terus di belakangnya itu udah ada peta. Ya, di belakang ada map, map box ya, atau OpenStreetMap. Atau kita mau ganti pakai citra satelit juga bisa. Nah, ini kita ganti dengan foto citra satelit juga bisa. Ya. Kemudian di sini kalau kita coba pertama kali di sini misalkan kita gambar, biasanya kan digambar mulai dari kita gambar reservoir ya. Kalau kita gambar reservoir sembarang aja ya. Saya taruh di sini reservoir. Lihat ini ada reservoir. Kemudian kita cek propertinya, maka akan muncul di sini properti dari reservoir. Hampir sama ya. Reservoir kan bisa kita input adalah total head. Di sini ada dua, total headnya di spread jadi 2, ada elevasi dan head aja. Karena total head kan elevasi plus head. Nah, di sini ada elevation, langsung dapat nilai elevasinya ya. Nilai elevasi langsung dapat. Kemudian di sini headnya itu tinggal kita isi ya. Jadi berapa dari si headnya, apakah ditambah dengan apakah isia disesuaikan dengan nilai ketinggian dari si reservoirnya ya. Ketinggian di atas permukaan bumi maksudnya. Tapi kan mungkin kita gambarkan adalah ini sebagai inputnya adalah misalkan apakah itu bentuk reservoir ya, yang sesungguhnya ataupun mata air ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat elevation dan headnya dipisah ya.
dipisah. Kemudian misalkan ini saya biarkan default seperti ini, dan labelnya langsung automatically, jadi kita nggak ada setting label di sini seperti yang ada di Epanet. Kemudian kita misalkan saya taruh junction di sini, saya klik taruh junction di sini, dan kita cek di sini propertinya, ini langsung juga dapat nilai elevasinya. Jadi nilai elevasi ini langsung mengambil dari map. Apakah bisa kita edit? Coba kita cek, dan bisa ya, bisa diedit. Selanjutnya kita bisa gambar pipa misalkan. Saya gambarkan pipa di sini seperti ini ya. Misalkan saya gambar pipa seperti ini, misalkan. Ya. Dan ini gambar pipa, kita bisa lihat. Dan begitu kita gambarkan pipanya, saya select di sini, kita bisa lihat di sini panjang pipanya langsung terhitung ya. Diameter pipanya defaultnya 300, nanti bisa kita set lain dengan misalkan saya set jadi 100 aja, 100 mm, roughness-nya berapa, dan terus loss coefficient-nya berapa. Jadi kita bisa set di sini ya. Ini contoh simple ya untuk Epanet. Jadi kita kalau sudah selesai, kita bisa langsung run atau simulate seperti ini. Nah, seperti ini kita simulate dan lihat hasil reportnya di sini. Nah, reportnya ya. Atau kita bisa cek reportnya, misalkan di pipe-nya. Kita bisa lihat report di pipe-nya di sini. Langsung muncul di sini seharusnya flow. Oh iya, saya lupa. Base demand-nya lupa dimasukin di sini, junction. Nah, kita coba ya. Base demand di sini sebutnya direct demand. Ya, direct demand-nya liter per detik. Misalkan saya isi 1 gitu ya. Saya kemudian run ulang lagi, saya klik OK. Lanjut di pipanya, muncullah di sini flow liter per detiknya 1. Kemudian di sini kita lihat pressure yang terjadi adalah di sekian ini ya. Jadi sudah ada. Kita lihat pressure-nya di 27718, di mana elevasinya 30 ditambah 27 sekian ya kan, hasilnya sekian. Tuh. Nah, ini sampel sederhana dari Panet.js ya. Panet.js cukup menarik rekan-rekan. Silahkan rekan-rekan coba, karena ini tidak perlu login untuk mencobanya, langsung klik aja ke website Panet.js, kemudian langsung coba. Silahkan dievaluasi dan please komen di bawah temuan-temuannya ya, kita sharing sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.